bahwa kota ini adalah kota pelarian, kota yang ajaib, kota yang aneh, kota yang digunakan untuk merancang sesuatu. Saya ingin mempresentasikan kenapa aku menyebutnya kota pelarian dan kota untuk merancang sesuatu. Di luar ada seorang teman saya. Ini dua orang laki-laki dan perempuan. Mungkin di balik dinding ini. Pas saya minta Mbak atau Masnya mengganggu ya untuk bercerita tentang Solo dan bercerita tentang diri Anda siapa gitu, kemudian sekolah di mana atau kampus di mana. Impresi kalian berdua apa sih tentang Solo, menyebalkan atau tidak gitu. Tapi di luar dari pendengaran saya tadi tuh Solo kota budaya, Solo kota seni, dipuja-puja Solo gitu. Sebegitu indahnya Solo kota nyaman. Barangkali emasnya berdua, emasnya dan mbaknya tidak sepakat gitu dengan pendapat itu gitu. Kira-kira bagaimana pendapatnya emasnya dan mbaknya? Monggo Mas, silakan bercerita. Pertama-tama saya mahasiswa dari Nusa Tenggara Timur, termasuk perantauan. Untuk saya sendiri kota Solo nyaman ya buat saya karena dari sejauh ini ketika saya kuliah saya bertemu banyak orang yang semua orangnya ramah, baik dan mau membantu dalam proses adaptasi. Apalagi waktu awal-awal datang ke Solo buat kuliah, semua orang-orangnya terbuka hingga kayak mereka menciptakan suasana yang nyaman buat perantau seperti saya. Kemudian mulai dari bertanya mengenai kota Solo, kemudian Ai menari itu kayak menurut saya suatu hal yang buat saya sendiri itu agak sedikit bingung gitu, karena ini membicarakan Solo sedangkan Ai terus menyetel lagu-lagu timur gitu dengan tubuhnya Ai gitu. Terus kemudian ketika Mas Arum menyampaikan presentasi tadi, sejujurnya saya sedikit bingung gitu karena pengetahuan saya kurang mengenai sejarah-sejarah ini gitu. Jadi menurut saya cara penyampaiannya itu agak sedikit rumit dan kurang mudah dipahami gitu. Jadi saya agak sedikit kesulitan mengetahui sebenarnya apa sih. Sebenarnya mengapa kok tiba-tiba membuat sebuah ruangan seperti ini itu sebenarnya juga saya juga mencari gitu kan, apa yang memang sebenarnya. Jadi di tahun ini begitu banyak hal yang cukup membingungkan, mempertanyakan yang mana seni, yang mana bukan seni itu apa, seni itu seperti apa gitu kan. Yang pada akhirnya kenapa saya mengajak teman-teman inquiry juga untuk saya memberikan tempat, ruang untuk teman-teman dapat melatih berpendapat, melatih untuk berargumentasi. Ya pancingannya dari ketika kita berada di Solo gitu, apa yang sih sebenarnya kita pahami tentang Solo selama kita sudah beberapa tahun ini gitu kan. Seperti saya juga udah beberapa tahun gitu kan. Apakah cuma hanya tempat saya tidur gitu kan, sedangkan juga cukup lama saya di sini gitu. Terus jadi tempat saya belajar juga tentang banyak hal gitu loh.
ketika misal Megang membicarakan tentang kebingungan dari ruang ini, untuk seperti apa sih ini gitu kan? Ya sebenarnya mungkin ya memang harus menjadi bingung dulu untuk kemudian mencari kemudian arah kedepannya itu seperti apa gitu. Karena melalui pertemuan-pertemuan yang seperti ini mungkin kedepannya bisa ada satu landasan untuk kedepannya bisa berbuat yang seperti apa lagi. Jadi ketika dengan nari-nari pop itu kemudian merasa bingung, ya saya melihatnya adalah apakah hal-hal yang membingungkan itu tidak pada akhirnya tidak mendapatkan sesuatu kah itu, atau mungkin dari kebingungan itu pada akhirnya kita menemukan sesuatu gitu yang kemudian bisa mungkin dipersiapkan untuk kedepannya, mungkin mencari keberhasilan. Apakah dari kebingungan tidak menghasilkan apapun gitu. Dan teman-teman Inquiry juga saya mengajak mereka untuk dapat bersama-sama mungkin ke depan kita bisa melakukan hal yang lain lagi yang bisa lebih terarah. Mungkin dari saya begitu. Mas Arum. Dari teman-teman koreografi Inquiry, ada yang hendak diprotes atau digugat? Monggo. Sebetulnya yang Lina pertanyakan itu kurang lebih sama dengan Mbak. Sebenarnya itu apa sih? Kalau Lina lihat tadi, dan mulai dari awal kita mulai acara ini sampai sekarang itu aku merasa ada banyak hal atau aktivitas yang dilakukan yang terjadi di tempat ini gitu. Lalu yang menjadi pertanyaan Lina, apakah itu termasuk ke dalam dramaturgi versus? Lalu apakah ini sebuah kompetisi untuk berebut simpati penonton? Atau malah justru ini tuh menandakan kegagalan kita untuk fokus pada satu hal saja? Jadi Lina sendiri dari tadi masih seperti itu, aduh aku harus fokus kemana ya? Aku mau fokus ke Mas Arum yang sedang membicarakan tentang solo atau Madura atau apa, itu ada juga yang bermain musik, terus ada juga yang sedang maskeran di sana dan lain sebagainya gitu. Bahkan tadi di awal juga ada yang menarik dengan musik YouTube atau apa itu, terus ada Mas Ayi juga yang menjelaskan narasi tentang perjalanannya Mas Ayi selama 9 tahun di Solo gitu. Itu sih kalau dari Lina. Ada? Gak ada. Mungkin perlu ditambahkan daripada foto saya atau fotonya Mas Arum. Fotonya itu bisa. Karena Albebas menurut saya yang asik adalah bicara masalah public sphere. Public sphere tentang kedai kopi Bejono ini yang sekiranya kalau mau dikaitkan dengan dramaturgi maupun relasi kuasa itu sebenarnya sangat jelas. Abad 18 itu Albebas banyak bicara masalah public sphere. Yang ini menjadi penting untuk kita telah sekarang, apalagi dengan judul di sosmed yang berindikasi terhadap apakah kasih lutut, apakah keju, dan ini menjadi penting. Kemudian narasinya bergulir pada permasalahan Madura dan Maduranis dan siapa sih yang akan menjadi inferior di situ.
apakah penting juga bicara masalah puasa, karena selalu dari tadi yang saya amati itu Mas Harum bahasanya sangat keras, ya, sangat tidak komunikatif, tapi juga sangat mengambil poin-poin kekuasaan yang sebetulnya sudah mengarah pada dirinya sendiri. Mempersilahkan, tapi juga ditambahi lagi dengan teks yang panjang gitu. Yang menarik lagi ada performativitas di sini dengan teks yang berbeda-beda. Ada teks instalasi, ada teks video, ada teks AI yang juga melakukan tarian-tarian timur gitu. Tapi relasi kuasa kemudian bergulir menjadi sesuatu yang berujar pada kepentingan yang tidak, menurut saya sangat tidak efektif kalau kita bicara masalah hal-hal yang sifatnya sangat kritis itu ada di warung kopi ini gitu, kedai kopi ini gitu. Karena menurut saya justru pertanyaan yang semestinya kita lontarkan, apa sih relevansi keju dan nasi liwet atau teks performativitas dan juga ruang yang menjadi public sphere di sini yang kemudian juga menjadi ruang apakah kita akan pulang membawa sesuatu, apakah cukup membayar makanan yang kita beli, dan ini bergulir menjadi sesuatu yang justru malah menarik. Apakah diskusi ini akan menjadi sangat inklusif atau eksklusif, karena lagi-lagi kita bicara masalah kebingungan. Dan ya ngomongin keju sama nasi liwet kalau sampai di perut itu betul ya rasanya tetap akan bercampur gitu. Dan apakah itu bercampuran ini yang kita akan hadirkan di sini, ada pizza, kecap, ada kecap, ada keju, ada nasi liwet di sini, atau atau paksi ayi yang akan berkompromi dengan ruang-ruang sphere yang ada di sini sehingga menjadi sesuatu yang tidak tadi menyampaikan menjadi lebih bingung mau diapain, mau dikemanain. Tetapi sekali lagi latar belakangnya sudah cukup sih Mas Harum menurut saya. Sudah mulai bisa dilanjutkan ke bab 1, bab 2 kalau kita mau bicara proposal ini. Karena yang menarik adalah latar belakang pemakainya sudah selalu sangat nyaman dan aman, walaupun nggak semestinya agak nyaman dan aman, karena ada orang-orang yang bicara masalah Solo tapi juga hampir kebanyakan dari kita juga dari Solo. Ini menjadi menarik dan penting. Itu aja dari saya, perlu diteruskan dan bisa dikelukirkan lagi permasalahan yang mungkin lebih manusiawi lah di sini, karena menghargai Jono yang bisa memberikan ruang ini untuk kita diskusi dan ngobrol rame-rame. Selain tidak lagi eksklusif, karena saya ngajak istri saya juga pengennya kita bicara masalah sesuatu yang sangat personal di situ dari mahasiswa dan mungkin akan teruskan itu lucu. Monggo.